wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina wa habibina wa qudwatina Nabiina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa man salaka binahjihi ila yaumil qiyamati amma ba'd. Allah Ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala rasuluna Muhammadun sallallahu alaihi wasallam, talabul ilmi fariidatun ala kulli muslim. Amma ba'd, barakallahu fikum jami'an. Kepada seluruh jamaah yang kami muliakan, kaum muslimin wal muslimat, bapak-bapak, ibu-ibu, a'azzani Allah wa iyyakum jami'an. Lebih-lebih kepada seluruh tokoh dan juga takmir masjid, a'azzani Allah wa iyyakum jami'an. Kami senantiasa mendoakan para jamaah semuanya, saudara-saudari semuanya dimanapun Anda berada, semoga antum dan antuna semuanya senantiasa diberikan kesehatan, karena sehat itu, kata para orang-orang yang pernah sakit ya berarti ya, sehat mahal apa Pak? Harganya, ya kan, seperti itu. Maka kami senantiasa mendoakan antum semuanya semoga senantiasa mendapatkan kesehatan, dilonggarkan rezekinya, kemudian dimudahkan segala urusannya, dan tentunya semoga selain itu yang lebih utama, semoga kita semuanya dimudahkan jalannya ke surga. Allahumma amin. Mari yang pertama dan paling utama kita panjatkan puja-puji serta syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kepada kita semua berbagai macam curahan nikmatnya. Di antaranya walhamdulillah kembali kita bisa berkumpul bersama untuk tafaqquh fiddin, ya, untuk kembali belajar ilmu syar'i. Semoga ini menjadi tanda bahwasanya Allah Subhanahu wa taala menginginkan kebaikan untuk kita semua. Tidak hanya tentunya kebaikan di dunia, yang paling kita inginkan adalah kebaikan kelak di sana, di akhirat, dengan kita semuanya bisa bertemu kembali di surga. Allahumma amin. Karena ini merupakan janji dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin. Barang siapa yang diinginkan kebaikan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan pahamkan dia dengan urusan agamanya. Dan tidak mungkin seseorang itu bisa paham agama, ya, langsung minum misalnya apa Pak? Minuman saset, paham agama Islam, ya, dalam 5 menit misalnya, ya kan, terus diseduh, terus dia apa Pak? Diminum langsung apa Pak? Paham, kan nggak bisa, ya. Harus dengan cara belajar. Dengan apa? Belajar, sehingga orang itu kalau belajar, ya, pertama kali dia belajar fi marhalatil ula fi dirasatihi al-ulum asy-syar'iyyah, ketika dia marhalah yang pertama belajar ilmu syar'i, dia akan mengatakan ana a'lamun nas. Aku orang yang paling tahu, karena sudah ngaji, sudah belajar, kan gitu kan. Tetapi wa idza istamara ila al-marhalah allati ba'daha, kalau dia lanjutkan lagi ke marhalah yang selanjutnya di atasnya, fayaqul, pasti dia akan mengatakan hunaka man a'lam minni, ternyata ada orang yang lebih alim, lebih tahu daripada diriku. Kemudian kalau dia lanjutkan kembali ke marhalah yang berikutnya lebih tinggi lagi, fayaqul, maka dia akan mengatakan ana la a'lamu syai'a, ternyata aku tidak tahu apa. Sehingga menuntut ilmu agama itu tidak ada titiknya, tidak ada habisnya, tidak ada ibaratnya itu ya pensiun apa Pak? Belajar ilmu agama nggak ada, ya. Kalau pensiun sekolah ada, ya, sekolah misalnya gitu kan, sekolah sudah derajat misalnya yang paling tinggi doktorah, ya, doktor gitu kan, di atasnya lagi kan nggak ada. Ada Ustaz, ngambil lagi dong, tapi kan ya setara, ya kan, ngambil jurusan yang lain misalnya kan, ya tak setara, ndak ada lagi di atasnya, udah mentok. Kalau ilmu dunia seperti itu, tapi kalau agama tidak ada mentoknya. Sehingga Imam Ahmad itu pernah ditanya oleh muridnya, ilama ya imam ma'al hibr, sampai kapan anda wahai imam
bersama dengan pena. Ya, belajar terus padahal sudah imam. Ya, sampai gurunya Imam Syafi'i rahimahullahu taala memuji sang murid yaitu Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullahu taala. Ya Aba Abdullah, wahai Abu Abdullah, inilah a'lam annaka a'lam minni bil hadis. Saya tahu Anda lebih paham daripada diriku tentang masalah hadis. Maka idza sahal hadis fa akhbirni. Kalau ada hadis yang sahih, kabarkanlah kepadaku. Nah, sudah dipuji seperti itu oleh gurunya. Gurunya mengakui dia lebih berilmu tentang urusan apa? Hadis. Akan tetapi Imam Ahmad ketika ditanya oleh muridnya, sampai kapan Anda membawa pena? Kata beliau, minal mahdi ilal lahdi, dari ayunan sampai apa? liang lahat. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita semuanya orang-orang yang istiqamah di dalam menuntut ilmu dan istiqamah untuk mengamalkannya. Allahumma amin. Selanjutnya, sebelum kita masuk tema pembahasan kita pada kesempatan yang mulia ini, tidak lupa sholawat serta salam semoga senantiasa tercurahkan untuk teladan kita, panutan kita, baginda yang mulia Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad. Kaum muslimin wal muslimat, a'azzani Allah wa iyyakum jami'an. Tema kita adalah kantin kejujuran, ya. Kantin kejujuran. Perlu kita batasi pembahasan yang akan kita bahas. Karena mendengar kantin kejujuran ini maksudnya piye? Apa tuku, apakah beli makanan gabrol enggak bayar? Nah, gitu kan. Kan kantin kejujuran ya kan ya. Gitu. Atau apa yang dimaksud? Maka apa? Pernahkah Anda menemui sebuah etalase atau sebuah apa ya? Tempat gitu ya. Di situ dijual makanan, minuman, makanan, terus ada shopcase ya, namanya apa itu Pak? Pendingin itu namanya shopcase ya kan, di situ ya. Lalu ada daftar harganya Pak, ya kan? Apa itu? Misalnya minuman ini harganya 3.000, yang ini 5.000, makanan snack ini 2.000 dan seterusnya. Ditulis itu komplit harganya, ya kan? Minuman merek ini harganya sekian, kalau yang susu putih ini berapa, nah, gitu. Akan tetapi ditaruh di situ ada harganya, nggak ada yang jual, nggak ada yang apa Pak? Yang jual. Barangnya ditaruh, ada daftar harganya, tapi yang jual apa Pak? Nggak ada. Jadi kita ngambil, lalu apa Pak? Uangnya disuruh menaruh, misalnya taruh uangnya, uang pembayaran di sini ada kotak misalnya, gitu. Nggak pernah menemui Pak? Oh, nggak pernah badminton jenengan berarti ya? Saya pernah itu ya, satu tempat itu loh kok gak ada penjualnya nih. Lalu tanya kepada saya, Ustadz gimana Ustadz? Oh nanti dulu, tak teliti dulu. Gitu. Akhirnya jadi nih pembahasan ini. Jadi ternyata ada itu di daerah yang lain, marak yang seperti itu. Misalnya Salatiga di kampus-kampus itu ada, namanya kantin kejujuran. Oh ini tuh yang namanya kantin apa? Kejujuran. Jadi dia tidak ada yang apa Pak? Yang jual, nggak ada. Dia hanya mencantumkan harga di situ ya kan. Ini harganya sekian, lalu nanti uang pembayaran taruh di sini kan gitu kan. Nah, itu ngambil, kemudian apa Pak? 5.000 dimasukin atau berapa ya dia habis dimasukkan di situ. Nah, seperti itu. Lantas bagaimana Islam mensikapi hal ini? Ya kan? Jual beli yang kayak gitu boleh apa tidak? Paham nggak maksud saya Pak ya? Insya Allah ya. Ini roti, ini bukan bermaksud promosi, nggak ada mereknya ya. Di sini ditaruh berapa ini Pak? 5.000. Ya. Soalnya ya 5.000 kayaknya ini di mark up ini. Soalnya 3.000 lah gitu ya. 3.000 tulisannya 3.000 atau ditulis ini roti matahari berapa? 3.000 ya kan? Nah, nanti disediakan apa Pak? Kotak uang pembayaran silakan ditaruh di sini. Diambil sama yang beli, nggak ada yang jual, lalu dia masukkan di sini. Tik. Nah, paham ya? Seperti itu. Lah, itu bagaimana hukumnya? Sebelum kita masuk kepada hukumnya itu boleh apa tidak, perlu kita ketahui dulu kapan sih jual beli itu dianggap apa Pak? Sah. Sebuah transaksi akad jual beli itu dianggap sah itu kapan? Ya kan? Sebagaimana akad-akad yang lain ya, termasuk ketika beribadah sama juga. Sesuatu itu, sebuah akad dikatakan sah
atau selagi manakala dia itu memenuhi syarat dan apa Pak? Rukun. Jadi jual beli kalau terpenuhi syarat dan rukunnya berarti jual beli itu jual beli yang apa Pak? Yang sah. Nah, seperti itu. Maka kita timbang. Ya, kita timbang kejadian tersebut ataupun kasus tersebut kepada syarat jual beli dan rukun apa? Jual beli. Kalau terpenuhi berarti apa? Sah, yang seperti itu. Ya. Yang pertama, kita lihat dulu dari syarat, ya, syarat jual beli. Kenapa? Karena syarat itu datang sebelum sebuah akad kan, seperti harus ada sebelum apa Pak? Akad itu namanya syarat. Contohnya wudu itu syarat apa Pak? Sholat. Kalau surat Al-Fatihah dibaca itu adalah rukun sholat. Jadi ketika sholat baca surat Al-Fatihah itu rukun. Jadi tidak dikatakan sholat kalau enggak ada surat apa? Al-Fatihah. Nah, wudu itu sebelum dilaksanakan apa? Sholat kan gitu. Jadi syarat itu datang sebelum terjadinya sebuah apa Pak? Sebuah akad atau sebuah apa? Ibadah. Maka yang pertama kali kita bahas syaratnya dulu. Syarat jual beli. Kita sudah berkali-kali ya mengutarakan syarat jual beli ada berapa Pak? 7, ya kan? Syarat jual beli ada 7, saling ridho, kemudian yang bertransaksi itu sudah masuk apa? Kualifikasi, ya kan? Sudah boleh untuk apa Pak? Bertransaksi. Lalu barang yang ditransaksikan adalah barang yang apa Pak? Yang mubah, kemudian benar-benar apa? Milik dia, ya kan? Status barang tersebut benar-benar milik dia atau ya dia diberi kuasa untuk bertasarruf padanya, lalu bisa diserah apa Pak? Terimakan, kemudian barangnya jelas, kemudian harganya apa Pak? Jelas. Itu 7 syarat jual beli berlaku untuk semua apa Pak? Semua barang yang diperjualbelikan. Kita masuk yang pertama, ya. Saling ridho. Ya, saling apa Pak? Ridho, ya. Apakah di dalam kasus tersebut terdapat saling ridho? Jawabannya adalah iya. Kalau enggak ridho dia enggak taruh apa Pak? Barangnya di situ kan gitu. Kalau dia was-was atau apa, ya kan? Takut nanti digabrul gitu ya. Pasti dia naruh di situ karena percaya orang-orang di situ itu apa Pak? Orang-orang yang apa Pak? Jujur, amanah kan gitu. Tidak gabrul misalnya teman-temannya dan seterusnya. Ya kan? Nah, sehingga untuk saling ridho ini ya insya Allah terpenuhi, ya insya Allah apa terpenuhi. Kemudian yang kedua, yang ditransaksikan mubah. Nah, ini tidak perlu kita panjang lebarkan. Kenapa? Karena ya tinggal yang dijual di situ apa, ya kan? Kalau yang dijual itu ya tadi minuman ringan, yang mana minuman ringan itu memang ya mubah, kemudian snack-snack yang mubahat ya boleh-boleh saja. Maka tidak perlu kita perpanjang karena tinggal dilihat barang yang apa Pak dijual. Kemudian benar-benar milik dia, ini juga tidak perlu kita panjang lebarkan karena secara asal, ya kan? Secara asal ketika seseorang itu menjual kita tidak perlu apa Pak? Tidak dibebani, syariat tidak membebani kita, ya kan? Mas iki kowe lek nyolong apa lek? Lek kulaan kan gitu. Tidak ada. Kita tidak dibebani seperti itu karena ya ketika barang itu dikuasai seseorang al aslu lahu, secara asal ini milik dia. Nah, seperti itu. Kemudian barangnya bisa diserah terimakan, bisa. Wong barangnya di mana Pak? Barangnya di mana? Ditaruh di situ kan? Di sini. Ya tidak goib gitu kan? Gur tulisan tok. Apa Pak? Lele misalnya. Tidak tulisan tok, ada barangnya kan gitu. Jadi bisa diambil oleh yang membeli, bisa diserah terimakan. Kemudian barangnya jelas, ya jelas di hadapan kita, ya kan. Kemudian harganya jelas, sudah dia Bapak ditulis. Nah, tinggal ini yang bertransaksi sudah masuk apa Pak? Kualifikasi, ya kan, boleh untuk bertransaksi apa tidak. Dijelaskan di dalam kitab Syarah Minhaj As-Salikin, ya kan, oleh Syekh Sulaiman bin Muhammad Al-Uhaimid. Beliau mengatakan bahwasanya apa? An yakunal aqid jaizat tasarruf.
Orang yang bertransaksi itu disyaratkan harus sudah masuk kualifikasi boleh bertransaksi. Yaitu kualifikasinya ada 4. Al-hur, al-balik, al-akil, ar-rasyid. Merdeka, balik, berakal, sama Bapak rasyid. Ya, rasyid itu adalah ya bisa membedakan yang baik dan yang apa Pak? Yang buruk, seperti itu. Yang pertama al-hur, merdeka. Karena apa Pak? Seorang budak hamba sahaya la yajuzu bai'uhu. Tidak boleh dia itu bertransaksi apa? Jual beli wala syira'uhu illa bi'idni sayyidihi. Kecuali dengan izin siapa Pak? Tuannya. Kenapa? Karena hamba atau budak itu semua milik dia adalah milik siapa? Majikannya. Sehingga syarat yang pertama harus merdeka. Dan insya Allah kalau di negeri kita ini yang pengetahuan kami semua orang apa? Merdeka. Tidak ada yang statusnya apa? Hamba sahaya alias budak, seperti itu. Yang kedua balik. Apa Pak? Balik, ya kan harus sudah balik. Nah, pertanyaan ini yang jual ini toko kejujuran tadi Pak ya, kantin kejujuran ini tadi balik apa tidak? Kalau dilihat dari apa Pak? Ketersediaan barang dan seterusnya, ya kan? Tidak mungkin ini yang jualan apa Pak? Belum balik. Apalagi tahu yang apa Pak? Yang punya. Misalnya Pak A, hanya saja dia memang tidak nunggu. Ya kan? Ini punya siapa? Ini Pak A. Ya. Yang punya Pak A hanya saja dia tidak apa menunggunya. Dia misalnya ada aktivitas lain sehingga cuma ditaruh saja. Ya kan seperti itu. Kemudian belum balik saja, para ulama mengatakan fasaghiru dunat tamyiz la yasih bai'uhu bil ijma'. Kalau dia itu kecil, belum balik dan belum tamyiz, itu ulama sepakat tidak boleh apa Pak? Bertransaksi jual beli. Apa Pak? Belum balik dan belum apa? Tamyiz. Lah sekarang amal mumayyiz dunal buluk. Sekarang kalau sudah tamyiz tapi belum apa Pak? Balik, itu bagaimana? Jadi syaratnya apa Pak? Yang baku apa tadi? Balik, kan gitu kan? Sehingga di bawah balik itu dibagi dua. Ada yang belum tamyiz, ada yang sudah apa Pak? Tamyiz. Kalau yang belum tamyiz jelas ulama sepakat apa Pak? Tidak boleh bertransaksi jual beli, mau yang dibeli itu barang sepele apa tidak. Kita kalau misalnya unu setahun nyekel apa Pak? Pegang apa Pak? Uang 10.000 diatungkan ke kita, minta apa Pak? Yang kita jual, maka kita tidak boleh apa Pak? Melayani. Kita kasih saja Pak. Ya kalau cuma cilok ya kan ya kayak aja gitu. Tidak boleh karena masih apa Pak? Belum balik dan belum apa? Tamyiz. Itu ulama apa Pak? Sepakat. Tidak boleh apa? Bertransaksi jual beli, mau itu banyak mau itu apa Pak? Sedikit. Lah sekarang kalau dia mumayyiz alias sudah tamyiz tapi belum balik. Ya contohnya SD itu kan belum apa Pak? Balik. Ada yang SD sudah balik? Ya, enggak tahu sih Pak ya. Enggak tahu. Kalau SD kira-kira ya kan putra kita kelas 2, kelas 3 ya, kelas 1 kan kelas umur 6 tahun. Kelas 2 berarti kira-kira berapa? 7 tahun, ya kan? Kelas 3 umur berapa? 8 tahun. Kira-kira itu sudah balik atau belum Pak? Ya normalnya apa Pak? Belum kan gitu. Apa njut ora? Enggak kita apa Pak? Kasih sangu. Ya kan? Kowe orang balik kowe nduk. Kowe orang balik kowe nduk. Jadi kamu ndak saya Pak kasih uang saku. Kamu kan belum balik, ya kan? Ndak sah jual belimu. Maka apa? Para ulama ya berselisih pendapat. Kalau sudah tamyiz tapi apa Pak? Belum balik. Terbagi dua. Yang pertama tidak boleh, yang kedua boleh. Tetapi yang sahih mana? Yang sahih adalah lakin liwaliyihi an ya'dzan lahu bit tasarruf bil asya al yasirah. Ya, tapi dibolehkan walinya itu mengizinkan, ya, walinya mengizinkan si anak yang sudah tamyiz tapi belum balik tersebut untuk bertasarruf. Tasarruf itu yang membelanjakan harta pada sesuatu yang ringan. Yang apa Pak? Yang ringan. Nggih. Kenapa itu? Liyatadarrab wa hadza qaul huwas sahih. Agar supaya dia itu ya minimalnya latihan. Ya kan? Nah, bayangkan tahu-tahu balik, belum balik enggak boleh apa Pak?
Nggak boleh bertransaksi jual beli, ngerti-ngerti balik dia suruh apa? Pegang uang suruh belanja, kan nggak bisa, ya kan? Sama seperti orang puasa itu ya, belum balik kan belum apa Pak? Wajib. Tapi apakah tidak boleh kita melatih anak kita puasa? Kamu nggak usah poso saja, kamu kan belum balik. Tidak, ya kan? Tetap kalau sudah mampu, sudah kita merasain anak kita itu sudah wayahnya latihan puasa, kita apa Pak? Latih untuk apa? Puasa. Sama hikmahnya apa? Dibolehkan pendapat yang kedua ini minimalnya untuk latihan, ya, membelanjakan apa? Hartanya. Sehingga dari sini diambil kesimpulan bahwasanya sekalipun dia belum balik, tapi kalau sudah tamyiz, jika memenuhi dua syarat. Satu, diizinkan apa Pak? Walinya. Kemudian yang dibeli itu sesuatu yang apa Pak? Ringan, dengan harga yang ringan, ya kan? Maka itu insya Allah dibolehkan. Jadi aman Pak. Jenengan ngasih apa Pak? Ngasih apa? Sangu, ya kan? Ya butuhnya sangoni, ya kan? 10.000 gitu kan? 5.000. Wah, Duk, iki jener tak sangoni 50.000 kowe. Ning kowe kan urung, kamu kan belum apa? Balik. Tidak boleh bertransaksi, kan tidak seperti itu. Boleh, ya kan? Boleh pada sesuatu yang apa? Ringan, ya kan? Seperti itu. Nah, kemudian jadi ini berkaitan dengan tadi etalasenya itu, ya misalnya umpama ini yang punya ternyata itu masih SD kelas berapa Pak? Kelas berapa ya? Kelas 6 atau kayak renek masuk etalase kayak gitu yang punya kelas 6 ya misalnya, insya Allah masih boleh, ya, karena tidak mungkin dia buka seperti itu kecuali diizinkan oleh apa Pak? Walinya, ya kan. Dan kita lihat, mohon maaf ini kadang-kadang kita berjumpa dengan anak-anak, mohon maaf, yang kehidupannya, ya, qadarullah wa masya'afa'al, lebih keras daripada kehidupan anak-anak kita. Kita ketemu di jalan, mereka jual apa Pak? Jual makanan ringan, ada yang jual tahu, ada yang jual ini dan seterusnya, ya kan? Wah, aku jane pengen borong, tapi kowe kan urung, kamu kan belum apa? Balik. Enggak seperti itu, ya kan? Boleh kita beli, boleh, ya kan? Seperti itu. Baik. Adapun berakal jelas, ya, karena orang yang hilang akalnya ya tidak bisa dia itu bertransaksi. Kemudian rosyid itu ya dia bisa membedakan, ya, membedakan mana yang baik dan mana yang buruk secara umum, tidak secara detail. Sehingga kalau menelisik melihat kepada syarat-syarat yang tidak yang sudah dijelaskan di muka ada 7, ya, wallahu alam bisawab, terpenuhi syaratnya untuk jual beli yang seperti itu terpenuhi. Tinggal satu, apa itu Pak? Rukun. Apakah rukunnya apa? Terpenuhi. Syarat terpenuhi, ya kan? Semuanya masuk. Tidak ada yang apa Pak? Tidak masuk dari 7 syarat tersebut. Sekarang rukun jual beli. Kita tahu ya, rukun jual beli itu ada berapa? Ada 3. Ya. Al-muta'akidani, yang pertama 2 orang yang bertransaksi, ya kan? 2 orang yang bertransaksi. Yang kedua ma'qudun alaih, yaitu barang yang ditransaksikan. Dan yang terakhir adalah sigoh Pak, ya. Sigoh itu ijab sama Bapak qabul. 3 itu. 2 orang yang bertransaksi, pihak yang bertransaksi, kemudian apa yang ditransaksikan barangnya, kemudian apanya Pak? Sigoh alias ya ijab sama Bapak qabul. Maka juga kita lihat, ya, kita lihat pada kasus kita ini, yaitu kantin kejujuran atau toko kejujuran atau yang lainnya tadi itu, apakah terpenuhi rukun-rukunnya yang 3 tersebut. Yang pertama barang, ma'qud. Apa Pak? Ma'qud alaih, barangnya. Jelas ada barangnya apa Pak? Dipajang, ya kan, minuman dan seterusnya ada barangnya, ya kan. Sehingga apa ini terpenuhi. Yang kedua al-aqidani, 2 orang yang bertransaksi. Enggak ada Ustaz satunya. Kan cuma 1. Ada satunya, cuman dia di rumah. Ya kan? Karena ini barang milik siapa? Milik siapa Pak? Milik dia kan, yang naruh itu kan. Jadi ada enggak orangnya? Apakah ngerti tiban di situ? Ya kan? Yang naruh jen gitu? Kan enggak. Ada orang yang naruh di situ. Sehingga yang bertransaksi sebenarnya ada apa tidak? Ada. Ya, penjualnya ada, pembelinya ada. Tinggal ini Pak, sigoh. Apa Pak? Sigoh, ijab sama apa? Qabul. Enggak ada notat. Ya, piye?
ya kan? Masuk ngerti-ngerti dijawab dewe, ya kan? Dijawab apa? Sendiri, ya kan? Ini saya beri, oh ya ini silakan ambil, jawab sendiri kan tidak. Bagaimana itu? Nah, berarti apakah tidak terpenuhi? Nah, perlu kita pelajari dulu sebelum memutuskan apa itu. Kita harus menengok dulu pembagian sigoh ijab qabul di dalam jual beli. Syekh Shalih Al Fauzan di dalam kitab beliau, ya, yaitu Mulakhas Al-Fiqhi, beliau menerangkan wayan akidu al-bai' bisigoti al-qauliyah wasigoh al-fi'liyah. Dan jual beli itu yang akid, ya sah terjadi dengan sigoh qauliyah, sigoh apa Pak? Perkataan, ataupun dengan sigoh fi'liyah, dengan sigoh apa Pak? Perbuatan. Wasigotul qauliyah tatakawan min al-ijab wa huwa lafdhu as-sadir min al-bai' ka'an yakul bi'tu, ya, bi'tu au a'taitu au misalnya apa, silakan diambil kalau bahasa kita, ya, bi'tu itu saya jual barang ini, ya kan, saya berikan barang ini. Kalau bahasa kita monggo Pak, atau apalah gitu. Yang penting dengan apa ini Pak? Qauliyah. Kemudian qabul wal qabul huwa lafdhu shadir minal mushtari, yaitu lafaz yang muncul dari apa Pak? Si pembeli. Contohnya istaro itu saya beli ini, atau akhadtu hadza saya ambil ya, nah, gitu dan seterusnya. Itu namanya apa? Qabul. Nah, itu dengan apa Pak? Qauliyah, dengan perkataan. Yang kedua wasighatul fi'liyah hiyal mu'atah. Sigoh fi'liyah yaitu dengan cara ya tidak ngomong apa-apa, apa Pak? Dikasih lalu apa Pak? Diterima. Ya kan? Allati tatakawan minal akhdhi wal i'ta. Wal i'ta yaitu terdiri dari apa Pak? Mengambil dan apa Pak? Memberi, ya, membayar. Ka'an yadfa ilaihi as-sil'ah fayadfa lahu samanaha al-mu'tad, seperti orang itu apa Pak? Menyerahkan kepada orang lain yaitu sebuah barang, lalu orang yang mengambil barang tersebut memberikan apa Pak? Gantinya berupa uang, ya kan? Wa qad takunu asighatu murakkabatan minal qauliyah wal fi'liyah. Dan terkadang akad jual beli itu atau akad-akad yang lain terdiri dari sigoh campuran. Apa Pak? Sigoh qauliyah sama sigoh apa Pak? Fi'liyah. Jadi perkataan sama perbuatan. Yang jual cerewet, ya, A sampai Z, yang beli cuman meneng wae, ya kan, diambil barangnya lalu apa Pak? Dikasih apa? Uangnya. Seperti itu toh. Yang jual apa? Ayo Pak, ini baru Pak, was. Jangan rugi kalau enggak beli ini, wah. Di toko yang lain mungkin tidak ada. Pakainya apa Pak? Mungkin tidak ada, padahal ya banyak kan gitu. Wah, pokoknya menarik, ya kan? Silakan Pak, saya jual ini kepada Anda, harga spesial dan seterusnya. Ya, tertarik, dia ambil barangnya, dia Bapak diberikan, tidak ngomong apa, campuran seperti itu. Oleh karena itu beliau menukilkan perkataan Syekh Taqiyuddin, ya. Qala Syekh Taqiyuddin rahimahullah, bai'ul mu'atat lahu suwar, ya, jual beli dengan mu'atah, ya, give and take itu tadi, ya kan, itu punya beberapa gambaran. Ihdaha in yasdur minal ba'i ijab lafzi faqat wa minal mushtari akhdun ka qauli khudh hadza thawb bidinar fayakhudhuhu wa kadzalika law kana thaman muayyanan, ya kan, yaitu apa? Ijab tersebut, ijab lafzi muncul dari sang penjual. Ijab lafzi muncul dari apa Pak? Sang penjual. Wa minal mushtari akhdun, dan dari orang yang membeli itu langsung dia apa Pak? Diambil kemudian dia bayar, ya kan, seperti itu. Khudh hadza thawb bi thawbika, ya kan, contohnya ambil ini pakaian, ya kan, fayakhudahu, lalu diambil, lalu dia apa Pak? Ambil, seperti itu, lalu dikasihkan apa? Harganya. Itu yang pertama. Jadi apa Pak? Yang penjual ngomong, yang pembeli apa tadi? Tidak ngomong. Sah apa enggak itu tadi? Sah, karena itu pakai sigoh apa Pak? Mu'atoh, ya kan, seperti itu. Walaupun dia tidak ngomong, tapi dengan memberi dia itu menunjukkan dia itu apa? Ridho, kan, seperti itu. Atsaniyah, yang kedua, an yasdur minal mushtari lafdun wa minal ba'i i'ta. Kebalikannya,
yang membeli apa Pak? Pakai lafadz, Pak ini jual ke saya ya. Jual meneng gue sing apa Pak? Yang punya barang itu dia meneng gue, akhirnya gitu ya, dikasihkan gitu. Nah, lalu dikasihkan seperti itu. Nah, itu namanya kebalikannya, si penjual yang lafadz, si pembeli hanya Pak memberikan barangnya. Nah, seperti itu. Asalisa yang ketiga, nah ini alla yalfidha wahidun minhuma. Dua-duanya enggak apa Pak? Enggak ngomong apa-apa. Bal hunaka urfun biwad isaman wa akhdil musman. Bahkan ada adat, kebiasaan kata beliau, ada sebuah adat jual belinya itu biwad isaman, menaruh harga dan mengambil apa Pak? Barang yang dijual. Jadi tulisan tok atau apalah gitu ya, barangnya diambil terus dibayar gitu tok. Nah, ini menunjukkan bahwasanya apa Pak? Terpenuhi apa tidak rukunnya berarti Pak? Terpenuhi. Kalau terpenuhi berarti apa? Jual belinya boleh nggak tadi itu? Boleh. Insya Allah Bapak diperbolehkan. Sehingga dari paparan di atas ya kami menyimpulkan boleh transaksi yang seperti itu. Apalagi didukung ya dengan salah satu misi Islam. Jadi Islam agama kita ini datang itu apa Pak? Datang untuk kemaslahatan dan kemudahan. Nanti akan kita tunjukkan ya betapa kalau itu tidak diperbolehkan dalam Islam, rekoso hidup kita nanti. Nah itu kan ya jarang di tempat kita, ya kan seperti itu. Allah berfirman di dalam surat Al-Hajj ayat 78, wa ma ja'ala 'alaikum fid-dini min haraj. Dan Dia Ta'ala tidak menjadikan untuk kalian di dalam agama ini kesusahan. Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin beliau mengatakan wa ma ja'ala 'alaikum fid-dini min haraj lau tadabbarta asy-syari'at al-islamiyyata lawajadtaha mustaqimatan sholihatan likulli zamanin wa makanin wa amma suwal Islam fahuwa yanharif yaminan wa shimalan. Beliau mengatakan lau tadabbarta asy-syari'at al-islamiyyata, kalau engkau mentadaburi, memperhatikan syariat Islam ini, engkau akan mendapati dia itu syariat yang lurus, syariat yang benar, syariat yang pas untuk setiap zaman dan setiap apa Pak? Tempat. Gampangannya gini Pak, orang kehabisan bensin, apa Pak? Orang kehabisan bensin nyurung 3 kilo. Bensinnya campur apa ini berarti? Campur nyurung. Dia tuntun itu 3 kilo, ketemu pom bensin, tapi pom bensinnya itu ala-ala luar negeri, self apa Pak? Self service. Itu loh Pak, ya kan? Ngisi dewe kita masih ada orangnya, kita itu loh masih ada orangnya kan? Walaupun padahal uang enek, kenapa kita suruh apa Pak? Ngisi sendiri. Dia cuma nerima apanya? Uangnya. Tapi kalau di luar negeri Pak, uangnya sudah di apa? Uangnya sudah di mana? Dimasukkan loh Pak. Ya, wah ini enggak ada apanya? Ijab sama kabulnya. Masa saya transaksi sama apa? Mesin dia tidak bisa ngomong apa-apa. Wah ini enggak, ini saya teruskan nuntun saya walaupun 5 kilo. Di luar negeri enggak ada pom bensin kecuali yang seperti apa Pak? Itu. Apakah Islam datang membawa kesusahan? Kan tidak. Ya kan? Kan tidak. Ya kan? Seperti itu. Maka Allah katakan di sini wa ma ja'ala 'alaikum fid-dini min haraj, dan kami tidak jadikan untuk kalian dalam agama ini kesusahan. Maka Syekh Shalih Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin mengatakan salihah likulli zamanin wa makan. Itu pasti pas, sesuai untuk setiap apa Pak? Zaman dan setiap apa? Tempat. Ya kalau kita di sini ya alhamdulillah banyak penjualnya ada di situ. Kadang-kadang ya apa barangnya satu ya, sing nunggung telu ada, ya kan gitu ya. Ditunggu rame-rame kan ada ya. Tapi kalau di luar negeri serba otomatis, belum lagi mesin apa itu Pak? Kita haus beli apa Pak? Apa namanya itu ya? Kalau sini saya belum menjumpai ya kan. Kalau nanti jenengan ke haji sama umroh itu ada nyemplung nekoe nanti apa Pak? Nah, iki ijab kabule piye iki? Renek sing enggak ada yang apa, Pak? Yang nunggu, kehausan dan seterusnya, enggak jadi beli. Ya kan? Nah, maka benarlah firman Allah Subhanahu wa taala tersebut dalam surat Al-Hajj ayat 78. Ditambah lagi dalam surat Al-Baqarah ayat yang ke-185.
Allah berfirman, yuridullahu bikumul yusra wala yuridu bikumul usra. Allah menginginkan untuk kalian kemudahan dan Allah tidak menginginkan pada kalian itu kesusahan, ya kan? Seperti itu. Sehingga wallahu a'lam bishawab ditambah dikuatkan dengan dalil ini, ditambah lagi al aslu fil buyu'i al ibahah. Pada asalnya jual beli dengan segala macamnya itu adalah mubah, boleh selama apa tadi Pak? Terpenuhi apanya tadi? Syarat dan rukunnya. Ya, seperti itu. Maka yang tepat ya insyaallah ya masih diperbolehkan ijab qabul yang seperti itu, sehingga menjadikan apa Pak? Jual belinya apa? Tetap sah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa ahallallahu al-bai'a wa harramar riba. Surat Al-Baqarah 275. Dan Allah halalkan jual beli dan Allah mengharamkan apa Pak? Riba. Seperti itu. Kedua, ya itu yang pertama ya. Yang kedua apa? Ditambah lagi Pak, menguatkan hal itu. Menurut urf atau kebiasaan masyarakat, dengan si pembeli menerima barang dan penjual mengambil uang, maka ini sudah menunjukkan ridho keduanya. Kalau enggak ridho barangnya enggak ditaruh di situ, ya kan? Kemudian dia menyemplungkan apa uangnya. Adapun kalau gabrul dan seterusnya itu urusan apa Pak? Lain. Itu urusan dia dengan si penjual, alias dia nggak bayar atau seterusnya. Uang ada yang nunggu saja kadang-kadang apa Pak? Ambil berapa kamu Mas? Cuma 3. Padahal ngambilnya berapa? Apakah jual belinya tidak sah? Ya sah, cuman gabrolnya itu urusan dia dengan si penjual. Besok dia apa? Pengadilannya siapa? Allah Subhanahu wa taala. Ya kan seperti itu. Dia ngambilnya 5, ngomongnya 3, berarti yang 2 itu adalah barang curian, nanti urusannya dengan siapa? Dia di akhirat. Adapun yang 3 itu sah enggak? Ya sah, seperti itu ya. Baik. Dan di dalam Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala mengatakan ya dalam surat An-Nisa ayat 29, ya ayyuhalladzina amanu la ta'kulu amwalakum bainakum bil batil illa an takuna tijaratan an taradin minkum. Wahai orang-orang yang beriman, la ta'kulu amwalakum, janganlah kalian memakan harta-harta di antara kalian itu bil batil. Dengan apa Pak? Dengan kebatilan. Illa an takuna tijarah, kecuali bila itu bentuknya perdagangan. Antarodin, yang didasari keridoan minkum, dari kalian. Ridho enggak si penjual tadi? Ridho. Kalau enggak ridho, barangnya enggak apa Pak? Enggak ditaruh di situ, seperti itu. Sehingga ya ini juga menguatkan diperbolehkannya hal tersebut. Ya. Tapi perlu ingat loh ya Pak, ini itu muncul dari yang terpenuhi syarat sama apanya? Rukunnya. Sehingga kalau rukun dan syaratnya tidak terpenuhi, tidak boleh kita berdalil dengan kasus ini. Contoh, warung yang biasanya dia apa Pak? Ditunggu kita ambil sendiri, lalu apa Pak? Tidak ada penjualnya. Oh ini biasa jipo ya kan? Bayar kira-kira ya 3.000 ki biasanya ya kan gitu kan? Ini kalau saya beli ini 3.000, ditinggalin uang berapa? 3.000. Padahal dia toko itu menjualnya itu ada apanya Pak? Ada petugasnya atau ada apa Pak? Pelayannya. Tidak boleh seperti ini. Ya kan, karena memang niat dari pemiliknya kalau menjual itu harus sepengetahuan apa dia. Ya kan? Tidak boleh kita berarti jika dioleh, ya kan? Kan tidak ada harganya, diregani dewe. Iki kayak 3.000. Ditinggali uang berapa? 3.000. Tidak boleh yang seperti itu. Ya kan? Ini berlaku untuk memang yang penjual itu ya sudah sejak awal mendesain ya transaksinya seperti itu. Adapun yang transaksinya ada yang nunggu dan seterusnya ya tidak boleh. Yang pom bensin langsung apa? Jor, ya kan? Dibayar ya nggak bisa seperti itu. Karena al-muslimun ala syurutihim, ya kan? Kaum muslimin itu berdasarkan ya syarat-syarat mereka. Seperti itu. Dan di masa kita banyak sekali ya transaksi yang sejenis dengan kantin kejujuran. Tadi sudah sebagian sudah kita Pak utarakan. Yang pertama minuman penjual apa Pak? Minuman penjual minuman yang menjual minuman keliru. Mesin yang menjual apa Pak? Minuman segar dan seterusnya dengan cara kita nyemplungin apa?
koin atau nyemplungin uang kertas di scan dan seterusnya, lalu minumannya Bapak keluar, kan seperti itu. Apa itu namanya, bahasa Inggrisnya saya nggak tahu di sini, ya belum menemui saya, ya kan, paling itu ya di bandara dan seterusnya, ya kan, seperti itu, minuman bersoda dan seterusnya, ya kan. Kemudian yang kedua tadi pom bensin, ya kan, pom bensin, ya kan, yang melayani diri sendiri, maksudnya itu tinggal masukin uang lalu melayani dia itu ngecur gitu ngisi sendiri, dia nggak ada petugasnya, ya kan. Itu sebenarnya sama seperti apa Pak? Seperti kantin kejujuran tadi, ya kan. Kemudian misalnya lagi membeli tiket lewat apa Pak? Internet. Itu yang melayani orang apa mesin itu? Mesin. Kita transaksi sama orang apa bukan? Tidak, ya kan. Tetapi pemilik mesin itu, aplikasi itu, pemiliknya, ya kan, dia memang sudah meletakkan seperti itu, sehingga boleh apa tidak itu? Wah raulah iki karena ijab kabul, aku kudu nglangi aku nyang mesti ya sudah nglangi ya sana kan gitu ya, tidak boleh seperti itu, ya kan. Ditambah lagi, ya kan, jual beli di marketplace, ya kan, di aplikasi lho Pak, iki karo mesin apa karo orang, ya ada yang sama orang, ada yang sama mesin. Pertama mesti lewat apa Pak? Mesin, kan seperti itu dan seterusnya. Ya ini menunjukkan, menambah kuat bahwasannya Bapak, ya transaksi yang tipe seperti ini diperbolehkan selama apa tadi Pak? Terpenuhi syarat dan apa Pak? Rukunnya. Dan catatan yang kedua, ini tidak berlaku untuk toko-toko, kantin-kantin yang memang tidak diniatkan untuk transaksi yang seperti itu, ya, yang ditunggu tadi itu. Belalah sing nunggu baru ke belakang, kita ambil sendiri, kita Pak tinggali duit, tidak boleh, ya kan, tidak boleh, karena memang sejak awal settingan dari pemilik tokonya itu, pemilik kantinnya adalah ditunggu, kan seperti itu, ya, ada petugasnya. Wallahu a'lam bishawab. Itu beberapa poin yang bisa kita pelajari pada malam hari ini. Semua yang benar datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Apabila ada luput dan salah murni dari diri kami pribadi, kami mohon maaf sebesar-besarnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Astagfirullahaladzim. Semoga Allah Subhanahu wa taala merahmati kita dan mengampuni dosa-dosa kita semuanya. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.